wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore adik-adik semua. Ya. Semoga tetap sehat dan semangat ya mengikuti mata kuliah manajemen agribisnis ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana inovasi dan teknologi dalam manajemen agribisnis. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti doanya akan dipimpin oleh saudara Suyana. Oke, kita persilakan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallim ajmain. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan SWT yang dengan rahmatnya kami berkumpul di sini untuk mengikuti kuliah manajemen agribisnis pada hari ini. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang. Kami mohon berkahan dan petunjuk-Mu serta bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, karuniakan kami pemahaman ilmu, kebijaksanaan, dan akal dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, dalam ridho-Mu kami memulai kuliah ini. Kami berharap agar materi kuliah ini memberikan manfaat abadi, meningkatkan kebaikan. Terima kasih atas segala nikmat-Mu dan semoga ilmu ini menjadi ladang keberkahan bagi kami semua. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah guru-guru kami dan orang-orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung. Di tempat yang disenangi-Mu, wahai ya Allah yang Maha Penyayang. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita sudah berdoa semoga kuliah pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang konsep manajemen agribisnis. Jadi mata kuliah kita adalah manajemen agribisnis. Ya. Jadi pada pertemuan pertama dulu kita sudah belajar tentang teori manajemen agribisnis. Ya. Teori fungsi, arti, kan lingkupnya kan udah belajar kan? Lingkup dan seterusnya. Kita sudah belajar. Mungkin ada yang masih ingat apa itu manajemen agribisnis? Siapa yang bisa memberikan pendapat atau memberikan semacam pandangan? Silakan. Ya. Manajemen agribisnis adalah proses pengolahan usaha dalam bidang pertanian dan bisnis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas agribisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, bagus. Ada lagi yang punya pendapat apa itu manajemen agribisnis? Tidak ada lagi? Tapi sudah paham semua ya? Ya. Jadi tadi sudah sampaikan oleh adik Hakim, ya, Hakim bahwa secara manajemen agribisnis adalah rangkaian kegiatan mulai dari planning, ya kan, organizing, executing, dan controlling. Jadi secara umum memang ada
4 unsur dari manajemen adalah planning, organizing, dan actuating dan controlling. Jadi planning apa itu planning? Merencanakan, perencanaan. Organizing, iya, pengorganisasian. Actuating, menggerakkan, melaksanakan, apalagi? Ya, aksinya di actuating. Kemudian controlling, pengawasan, pengendalian, yaitu. Jadi tujuan ini semua adalah untuk suksesnya agribisnis, ya kan? Suksesnya agribisnis ini tentu harus ditopang oleh namanya teknologi ditambah inovasi. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang inovasi dan teknologi dalam manajemen agribisnis. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama sekali bagaimana perkembangan manajemen agribisnis dari masa ke masa, ya. Sejak dahulu kala itu sampai sekarang gimana perkembangan manajemen agribisnis. Kemudian bagaimana dengan inovasi dan teknologi yang digunakan oleh mulai dari pendahulu kita sampai sekarang. Kemudian, nah ini yang penting sekali, bagaimana peran generasi milenial dalam agribisnis. Ya. Jadi perkembangan manajemen agribisnis itu dari masa ke masa menunjukkan perubahan yang sangat bagus, ya. Trennya sangat bagus, sangat signifikan. Kenapa? Karena adanya teknologi tadi. Ya, didorong oleh teknologi, kemudian juga ada kebijakan pemerintah yang pro agribisnis, pro pertanian, dan adanya kebutuhan pasar. Kita penduduk makin banyak, konsumen kita makin banyak, tentu kebutuhan produk makanan dari yang kita hasilkan dari pertanian itu semakin dibutuhkan lebih banyak, ya. Jadi kalau dia tetap stagnan, otomatis kebutuhan makin banyak, persediaan tidak ada, ya. Kemudian tadi kita bicara tentang bagaimana perkembangan itu. Jadi ada beberapa fase perkembangan manajemen agribisnis. Dimulai dengan fase dengan teknologi yang masih minim, di fase tradisional, ya. Fase tradisional itu dikelola dengan cara-cara tradisional, mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Jadi pada zaman dulu itu, kalau adik mungkin nggak pernah lihat, ya, orang membajak sawah itu ditarik oleh kerbau, malah zaman dulu lagi ditarik oleh manusia. Jadi fungsinya adalah untuk membajak sawah. Itu. Kemudian yang kedua adalah subsisten. Kita sudah belajar mungkin di ekonomi pertanian, subsisten itu adalah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sendiri, rumah tangga biasanya, keluarga. Jadi dalam komunitas yang kecil, kemudian yang menggunakan tenaga kerja juga dari anggota mana? Anggota rumah tangga. Kalau ada berlima rumah tangga, 5-5 ke sawah, ya kan? Ada pas panen raya mungkin gotong royong warga sekitar itu membantu. Itu masih masa-masa zaman dahulu. Itu namanya subsisten, hanya memenuhi kebutuhan sendiri. Belum ada orientasi untuk mengembangkan menjadi bisnis, untuk menghasilkan pendapatan, menghasilkan uang. Jadi kalau dulu orang padi itu, contohnya padi, itu disimpan di bawah rumah. Dulu kan rumah tinggi-tinggi. Pernah lihat nggak? Ada tempat penyimpanan padi di bawah kolong rumah. Nah, itu. Jadi memenuhi untuk sepanjang tahun. Sepanjang tahun, ya dari situ dibawa nanti ke penggilingan, diolah. Kemudian pengetahuan lokal. Juga itu, pengetahuan turun-temurun. Dari nenek moyang, ke nenek, ke orang tua, ke anak,
ke cucu, seterusnya. Jadi tidak ada perubahan sesuatu pengetahuan yang baru. Itu menyangkut dengan era tradisional. Nah, ini contohnya tadi yang kita sampaikan pada zaman dulu kan menggunakan cangkul untuk pekerjaan persiapan tanah, ya, menggali, mencangkul, kemudian membalik tanah itu, menghaluskan juga menggunakan cangkul. Kemudian juga untuk memanen menggunakan sabit. Karena dulu dianggap sabit itu paling cepat ya kan? Kan cepat ya. Paling efisien dianggap waktu itu. Nah, nanti di agribisnis bisa belajar bagaimana kehilangan hasil karena dengan sistem pengolahan tradisional, banyak yang rontok kan, terbuang. Nanti akan dipelajari pada mata kuliah yang lain. Nah, ini dia. Alat pertanian yang digunakan dulu adalah, ya, ini tadi. Orang membajak sawah ditarik oleh ternak. Ya, tarik oleh kerbau, oleh lembu, oleh sapi. Ya, itu dia. Kemudian muncul lagi revolusi industri. Revolusi industri itu juga adik-adik belum lahir, itu 1900 sampai 1940-an, sebelum merdeka. Ya, sebelum merdeka itu ada namanya revolusi industri. Itu mulai ada mekanisasi pertanian tuh sudah mulai ada traktor, mulai ada menggunakan alat-alat yang lebih inilah, menggunakan mesin, ya. Kemudian mulai ada pengembangan infrastruktur, sudah mulai ada irigasi, transportasi, akses ke daerah-daerah sentra produksi sudah mulai dibangun. Kemudian produksinya pun sudah mulai banyak, bersama-sama sudah ada perencanaan, oh ini kita musim sawah ya, dikondisikan turun ke sawah, sehingga banyak keuntungannya sebenarnya kalau bersama-sama itu. Mungkin tingkat kehilangan hasil karena adanya serangan hama itu berkurang, ya. Seperti kalau padi itu kan banyak, kalau satu orang yang nanam itu ya otomatis semua burung itu nyerang itu satu lahan kan, jadi berbagilah ini. Kemudian muncul revolusi industri. Tadi masih revolusi industri ya, alat pertanian yang digunakan adalah traktor awal, itu bisa kita lihat di sini contohnya. Kemudian mesin pemanen juga sudah mulai ada, ya, walaupun masih semi itu ya, modern ya. Oke, kemudian muncul revolusi hijau, Green Revolution. Green Revolution itu pada setelah merdeka ya, 1950 kira-kira sampai 1970-an. Jadi pada saat revolusi hijau itu sudah mulai muncul atau diteliti produk-produk unggulan, ya, varietas yang tanaman yang unggul, mulai menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk-pupuk juga yang green, ya, pupuk yang membatasi penggunaan zat kimia. Kemudian pengolahannya sudah terpadu, manajemennya sudah terpadu, ya, mulai dari yang tadi menggunakan manajemen, mulai dari merencanakan, melaksanakan, memanen sampai ke penjualan sampai distribusi itu sudah bersama, sudah terpadu ya. Kemudian sudah ada upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas. Sudah ada keseriusan bertani untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian inilah contoh-contoh Green Revolution, ya, penggunaan pupuk, ya kan, sudah mulai menggunakan pupuk, sudah mulai menggunakan pestisida. Kemudian alat-alat yang di pertanian juga yang digunakan juga sudah lebih modern, kemudian varietasnya sudah unggul, ya. Kemudian juga pengaruhnya ke panen tentunya,
ya. Produksinya semakin banyak. Ya. Jadi hasil panen sudah mulai tinggi, sudah tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Jadi sudah lebih tahan. Oke. Nah, kemudian kita ke era modern dan digitalisasi. Era modern ini adalah dia juga melalui berbagai fase ya. Dulu ada namanya era globalisasi, ya, era globalisasi, kemudian dilanjutkan dengan era teknologi informasi 4.0 berapa dulu? 4.0. Nah, 4.0 kan sekarang. Jadi itu sudah lebih modern, lebih berkembang ya. Kemudian ini ditandai dengan munculnya teknologi informasi seperti ini, abang ini, yang menguasai teknologi informasi. Kemudian juga ini teknologi informasi ini mulai menggunakan GIS ya. Jadi menggunakan sistem informasi geografis, kemudian menggunakan teknologi informasi yang lain seperti juga Internet of Things ya, IoT. Kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi pertanian. Jadi luar biasa kalau kita lihat perkembangannya. Itu sebenarnya itulah yang disebutkan sekarang pertanian presisi. Sudah menggunakan teknologi terpadu untuk mencari efisiensi, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat, tenaga lebih hemat, waktu dan pengendalian terhadap usaha itu lebih terjamin, ya, sudah modern. Kemudian ada e-commerce, pemasaran digital. Nanti kita akan belajar tentang pemasaran. Jadi pemasaran digital kalau sekarang kan sudah terasa. Kalau tinggal pesan kan, mau pesan buah kan tinggal tekan tombol aja kan, datang barangnya. Mau pesan makanan tinggal ini. Kemudian juga nanti mau jual sayur juga kan orang sudah mulai sekarang secara digital pemasarannya itu. Kemudian juga seterusnya adalah keberlanjutan dan pertanian organik. Oke. Nah, ini contoh-contoh bagaimana agribisnis itu dilaksanakan di era zaman sekarang, era modern dan digitalisasi, ya. Sistem irigasi tetes hanya menggunakan memang ini masih sederhana ya. Menggunakan kran langsung mengalir ke semuanya. Kemudian juga traktor menggunakan GPS. Ya, itu sudah ke era modern. Nah, ini era revolusi industri 4.0, ya. Jadi ada big data, kecerdasan buatan. Itu bisa menganalisis semua proses dari usaha tani kita. Mulai bagaimana cuacanya, pengaturan suhunya, penyiramannya, pengendalian hama penyakit, pemanenan, itu sudah dikendalikan dengan sistem. Jadi itu yang namanya big data AI ya. AI. Jadi semuanya sudah lebih modern. Kemudian juga menggunakan otomasi dan robotika, menggunakan robot-robot. Jadi untuk bertani itu tidak perlu lagi turun manusianya hanya mengendalikan. Nanti untuk memanen, untuk mengolah, untuk apa lagi? Untuk membajak, ya. Semuanya sudah dikendalikan oleh alat yang namanya robotika. Kemudian blockchain. Blockchain juga itu bagaimana rantai pasok itu berjalan dengan lancar. Mulai dari kita bagaimana merencanakan penanaman, kapan harus masuk pupuk, kapan harus nyiram, kapan manen.
kapan penjualannya sampai pengemasan dan sebagainya itu sudah dalam satu sistem yang modern. Itu yang perkembangan yang sangat signifikan sekarang. Nah, ini AI. Jadi ini semua kalau kita lihat di sini, jadi semua perangkat ini dikendalikan oleh namanya AI. Jadi alat teknologi ini bisa memonitor semua aktivitas yang terkait dengan bisnis. Ya, jadi itu nanti bisa di-explore lagi bagaimana perkembangan agribisnis sampai sejauh ini. Nah, ini dia robotik di sektor pertanian, ya. Jadi pengguna robotik dapat meningkatkan efisiensi dengan melakukan penanaman, penyiraman, pemupukan, pemanenan serta memantau kesehatan tanaman dan mengendalikan gulma. Ya, mereka dapat mengumpulkan data untuk mendukung pengelolaan yang lebih presisi dan berkelanjutan. Nah, luar biasa perkembangan teknologi di bidang agribisnis ini. Ya, ya ini teori tentang inovasi dan teknologi. Nanti bisa dibaca-baca ya, dieksplor sendiri sesuai dengan kebutuhan. Itu ada pertanian presisi dan Internet of Things ya, yang tadi kita ceritakan. Kemudian juga ada bioteknologi ya. Jadi bagaimana tanaman transgenik itu tahan terhadap hama ya. Kemudian tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Ya, misalnya efek dari cuaca panas seperti yang kita rasakan. Hari ini kan panas kita. Jadi itu ada teknologinya, bisa meredam panas untuk budidaya tanaman. Kemudian yang tadi pengolahan big data dan e-commerce platform digital, ya. Kemudian robotika, pertanian vertikal dan hidroponik juga. Hidroponik kita kan sudah banyak ya, kalau di Langsa ini bisa dilihat di lokasi-lokasi di pedesaan itu sudah banyak. Tapi hidroponik sekarang malah sudah berkembang di perkotaan karena dia tidak membutuhkan tempat, bisa di atas gedung, di area-area yang sempit bisa dilaksanakan. Nah, ini peran generasi milenial. Ya. Bagaimana peran generasi milenial? Jadi kan adik-adik bisa rasakan sekarang ini kemampuan memegang gadget ya, bisa apapun sekarang ini dengan aplikasi yang apapun tersedia aplikasinya ya. Jadi milenial lebih mudah memperoleh ilmu ya, lebih mudah mendapatkan informasi kalau saat ini. Jadi milenial itu cenderung lebih terbuka terhadap teknologi baru, ya kan, betul kan? Mereka membawa inovasi seperti penggunaan drone untuk memantau tanaman. Nah, sekarang penyiraman juga bisa menggunakan drone. Dikendalikan pakai drone ya untuk menyiram tanaman. Kemudian ada sistem irigasi otomatis, kemudian ada aplikasi manajemen pertanian. Kemudian pemasaran digital kan sudah jelas. Kalau sekarang mau makan apa, tinggal pesan, nggak perlu bergerak lagi kan? Ya, itulah keahlian milenial. Kalau saya ini kan di zaman-zaman sekarang baru merasakan, tapi masih belum familiar juga untuk menggunakan teknologi itu. Jadi yang muda-muda lah yang lebih aware yang lebih terhadap teknologi digital ini. Jadi dengan pemasaran digital ini bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak, lebih luas. Ya, orang bisa browsing. Kita punya promosi di mana-mana pun orang bisa lihat. Ya. Itu dia. Kemudian juga milenial lebih sadar akan isu lingkungan.
dan cenderung menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Mereka mendorong penggunaan pupuk organik, pengolahan limbah, dan teknik pertanian ramah lingkungan. Nah, itu kelebihan milenial, ya, lebih peduli pada keberlanjutan masa depan. Jadi kalau penggunaan pupuk yang bebas zat-zat kimia, kemudian juga pengolahan limbah, ini banyak kreasi-kreasi milenial bagaimana limbah-limbah pertanian itu bisa dimanfaatkan. Ya, oke ya. Kemudian dalam kewirausahaan juga milenial lebih lebih tertarik biasanya di bidang agribisnis, membangun startup. Ada startup agribisnis di agri kita udah ada startupnya. Startup agribisnis belum ya. Jadi startup yang menawarkan solusi inovatif untuk masalah pertanian dan rantai pasok. Kemudian milenial memiliki akses ke informasi dan pendidikan yang lebih baik sehingga mereka dapat menerapkan teknik pertanian modern dan efisien. Ya, itu dia. Kemudian milenial juga lebih mudah menjalin kolaborasi, jaring sosialnya lebih kencang, medsosnya lebih oke, lebih cepat ya, lebih lebih cepat membangun komunikasi dengan semua lapisan masyarakat, terutama para konsumen. Jadi itu kira-kira tentang bagaimana tadi inovasi dan teknologi sangat berperan dalam mengembangkan agribisnis. Ya, jadi tadi kita lihat bagaimana sebenarnya sangat cepat perkembangannya, walaupun mungkin mulainya sudah 100 tahun, tetapi yang paling cepatlah di akhir-akhir ini. Mungkin setelah tahun 80-an kemari itu sangat terasa ya, cepat. Kalau adik lahir tahun berapa nih rata-rata? 2004. Ini Gen Z ya, bukan milenial, Gen Z. Gen Z itu lebih kencang lagi. Tapi yang kita bicarakan adalah sampai, karena ini kan Gen Z ini masih dalam tahap menempuh pendidikan, ya kan? Masih dalam belajar. Tapi yang milenial memang sudah mulai turun ke lapangan kerja, ya. Sudah mulai berusaha membangun bisnis. Agribisnis sebenarnya adalah bisnis yang menjanjikan, ya. Cuma mungkin ya nanti kita diskusikan. Bagus kita putar video ya. Mana videonya? Sebagai negara agraris, ya, pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama yang banyak ditekuni di hampir setiap wilayah di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh kondisi wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak lahan subur serta iklim yang mendukung untuk kegiatan bercocok tanam. Makanya tidak heran jika sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang dan penentu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Akan tetapi, ada satu hal yang menjadi masalah pada sektor pertanian di Indonesia pada saat ini, yakni berkurangnya minat generasi muda atau generasi milenial yang mau menekuni bidang pertanian sebagai passion mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu singkat aja kita diskusi. Ya, diskusi kira-kira yang pertama sekali, kenapa generasi milenial ini kurang tertarik? Coba kita diskusi. Kasih pendapat. Ada? Silakan. Oh, ya, boleh. Disampaikan aja sesuai yang dipahami. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nasrina. Saya ingin berpendapat sedikit tentang kenapa sih generasi milenial ini kurang tertarik dengan pertanian. Ya. Orang-orang yang di luar pertanian mungkin Pak itu melihat pertanian itu adalah pekerjaan yang mungkin
off dalam artian yang rendah kan Pak. Gitu. Karena dipikir pertanian itu ya cuma nanam, panen gitu. Padahal di agribisnis sendiri itu bukan cuma itu yang kita pelajari. Selain itu juga orang di luar sana berpikir bahwa pertanian itu mungkin keuntungannya nggak terlalu besar. Jadi sehingga milenial tuh maunya tuh yang jelas gitu Pak. Misal kayak lebih memilih ke pekerjaan yang jelas gajinya UMR. Kalau pertanian ini kan Pak, kita nggak bisa menentukan. Kita nggak bisa tahu untungnya itu rugi atau untung gitu. Nah jadi saya sebagai milenial itu lebih memilih hal yang udah pasti Pak. Sedangkan pertanian ini kan nggak pasti gitu Pak. Jadi mungkin itu sih Pak dari beberapa milenial yang nggak terlalu tertarik di pertanian. Tapi setelah saya belajar di pertanian, ya banyak hal baru gitu Pak yang bisa saya ketahui. Ya, bagus, bagus. Jadi banyak sekali ya poinnya itu banyak. Tapi ada yang mau nambahkan lagi sebelum kita review lagi kita ini? Udah lengkap ya? Jadi banyak sekali memang itu kan persepsi ya. Persepsi, wah ini tidak menjanjikan, cenderung miskin kadang orang menganggap kan. Tidak ada kepastian harganya. Kita produksi nggak ada yang beli, gitu kan? Kemudian gengsinya juga nggak ada ya, petani gitu. Kemudian mungkin apalagi tadi? Tidak ada kepastian gaji, ya. Gaji juga. Jadi itu pola pikir juga mungkin ada benarnya, tapi kita harus cari solusi, ya kan? Kalau misalnya dianggap pertanian itu tidak menjanjikan, tidak citranya tidak high lah, ya. Ya. Itu oke, poin-poinnya udah setuju semua ya? Ya, itu kenyataannya, artinya pola pikir. Kemudian bagaimana supaya kita merubah pola pikir ini, bahwa dari mindsetnya yang ini pekerjaan yang tidak, iyalah kalau kita bilang apa kerja petani gitu kan, maunya jadi pegawai, jadi karyawan, padahal pendapatannya lebih banyak. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini kan calon sarjana agribisnis kan harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini loh pertanian ini ternyata ya menjanjikan. Kalau bekerja sebagai buruh, sebagai pekerja di tempat lain, itu juga pendapatannya kan biasanya enggak, walaupun bisa diprediksi ya, artinya tidak ada sesuatu yang ingin diperoleh. Orang nggak ingin sukses sebenarnya biasa tuh kan, hanya ingin menerima aja gaji. Nah, gimana solusinya ini? Coba, apa solusinya? Ada pendapat? Ya, silakan. Ini di dalam pemikiran saya pribadi, Pak. Ya. Saya lebih ke khususnya orang-orang yang berperan sebagai seorang agribisnis lah gitu, Pak. Ya. Itu harus sering-sering memberi edukasi. Contohnya ada kegiatan yang dibuat oleh perangkat kampung ataupun pemerintahan kota gitu, Pak, tentang sosialisasi apa itu pertanian, apa itu agribisnis segala macam. Itu kalau sehingga masyarakat nih yang awam tentang pertanian dan agribisnis ini dapat memahami lebih lanjut gitu, Pak, dapat memahami lebih dalam tentang isi dari agribisnis itu. Oke. Oke, mantap. Ada lagi tambahannya? Ya, jadi intinya mungkin karena pengetahuan yang kurang ya, kurang paham bahwa ternyata agribisnis itu kalau melihat di dunia luar itu
malah jadi bisnis yang menjanjikan, ya kan? Secara mungkin kita nggak pernah membandingkan, menyampaikan bahwa secara analisa ekonomi gini loh, dibanding dengan inputnya, biaya yang dikeluarkan dengan outputnya jauh lebih menguntungkan, kan? Cuma karena mungkin pemahaman aja yang kurang ya. Jadi perlu ada penyuluhan, ya, apalagi sosialisasi. Kemudian ini teknologi informasi juga ya harus lebih diarahkan untuk memajukan agribisnis. Pemasarannya harus lebih kencang, ya kan? Kemudian jaminan hasil, jaminan harga produk itu juga harus ada, ya kan? Mungkin itu, tapi selebihnya nanti silakan dieksplor, ya, banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari pelajaran inovasi teknologi, ya. Kemudian bagaimana juga peran-peran generasi milenial juga bisa lebih dieksplor. Saya rasa ini adik-adik ini lebih pintar, lebih cerdas. Generasi sekarang lebih cerdas dari yang terdahulu. Pastilah, kalau nggak teknologi nggak lahir dari zaman dulu kan, lahirnya sekarang. Artinya memang generasi sekarang lebih cerdas, ya. Mungkin kita padai sampai di sini saja kuliah pada hari ini, ya. Sampai ketemu pada kuliah yang akan datang, ya. Semoga sehat-sehat semua, ya. Silakan kita ulangi, silakan dieksplor, dicari ilmunya, karena itu akan bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.